Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini temanya membahas tentang dampaknya fitnah dalam bahasa. Kenapa saya mengutip tema ini? Karena menganggap bahwa ketika bahasa ini sudah diselip dengan virus fitnah, maka akan berdampak fitnah yang dalam bahasa ini memunculkan fitnah-fitnah yang lain, atau bahasanya timbul kesalahpahaman antara satu sama lain. Berawal dari dalam kitab Ghoyatul Wusul yang saya baca, bahasa itu merupakan minat al-tof, karunia Allah yang diberikan kepada kehidupan manusia untuk bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain, untuk bisa memahami antara satu dengan dengan makhluk yang lain. Ini adalah fungsi daripada bahasa itu sendiri. Berawal dari tujuan bahasa adalah mengungkapkan makna-makna yang ada dalam hati supaya bisa dimengerti di dunia realita, supaya dimengerti oleh si pendengar, seperti itu. Maka dibutuhkannya bahasa yang seperti itu tadi. Kemudian kenapa saya temanya kembali masalah dampak virus dalam bahasa? Karena pada zaman-zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh bahasa itu sendiri, ya. Sehingga mereka itu sangat berani untuk mengungkapkan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu bukan pada tempatnya. Karena untuk mengenai masalah bahasa tadi, ya, bahwa antara lafaz atau bahasa dengan arti, ya, itu yang lebih banyak itu adalah maknanya atau artinya daripada bahasa itu sendiri. Dalam artian apa? Dalam artian bahasa atau lafaz, ya, ucapan itu memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan makna-makna yang ada dalam hati itu sendiri. Makanya yaitu bahasa itu memiliki keterbatasan, karena setiap makna itu tidak wajib dikasih lafaz atau tidak wajib dikasih bahasa. Tapi dalam lafaz itu mesti ada maknanya, seperti itu. Jadi dalam lafaz atau bahasa itu memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam hati. Makanya banyak sekali, ya, istilah untuk mengungkapkan apa yang dalam hati itu. Ketika bahasa itu tidak bisa dicerna, mencernakan apa makna dalam hati, itu biasanya tandanya dengan cara menangis, atau misalkan dengan cara lagi berupa nyanyian. Itu merupakan bentuk-bentuk keterbatasan kata-kata untuk mengungkapkan makna yang ada dalam hati, untuk dijadikan sebuah komunikasi kepada orang lain. Kembali lagi ke masalah tema istilahnya virus dalam bahasa, ya. Secara realita dalam masyarakat itu, kalau saya amati, ada sebagian bahasa yang sudah dimanipulasi oleh sebagian orang, segelintir orang, untuk kepentingan masing-masing. Kayak misalkan contoh
bagaimana sih mengungkapkan kriteria orang, atau bagaimana sih untuk menamakan sesosok orang yang orang tersebut menjadi suri tauladan, menjadi panutan kita dari segi haliyahnya, keilmuannya, yang mana semuanya itu menjadi pencerahan ke kita. Nama yang pantas untuk orang seperti ini siapa? Nah, kalau dalam Al-Quran itu istilahnya adalah ulama. Nah, kembali lagi, ulama ini, bahasa atau kata ulama ini banyak orang yang sembarangan atau sembrono meletakkan nama bahasa ke orang sembarangan. Ini bisa jadi akan berdampak ya sudah terkena virus. Kenapa? Karena zaman sekarang itu misalkan bahasa ini, kata ulama ini diletakkan ke siapa saja yang notabene itu tidak sesuai dengan isi kandungan daripada ulama itu sendiri. Jadi kembali lagi ya, untuk mengartikan istilahnya suatu nama atau bahasa itu dalam kitab Ghayatul Usul dijelaskan di sini, bahasanya gini, bahasanya wahya alfadun dalatun ala ma'ani wa tu'rafu bin naqli wa bistinbatil aqli min. Jadi yang namanya suatu nama atau bahasa itu adalah menunjukkan suatu makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan bisa diketahui daripada adanya nama atau bahasa itu ada dua motif ya. Yang pertama itu dengan nakal. Maksudnya nakal itu istilahnya sudah maklum sekali gitu ya, sudah maklum sekali bahwa nama itu untuk makna seperti ini. Misalkan langit itu adalah suatu nama untuk makna yang ketika kita melihat ke atas dan pemandangannya sangat luas dan berwarna hijau, itu langit. Nah, itu secara mutawatir orang menganggap, jadi tidak ada orang menganggap ketika menghadap ke atas terus melihat sangat luasnya pemandangan yang di atas berupa warna hijau itu, selain kata langit itu tidak ada. Semuanya sepakat, maksudnya nakal seperti itu. Kemudian contoh ya, bumi adalah yang kita injak dan berupa tanah-tanah yang kasar, itu ya bumi namanya. Dan orang sepakat semuanya itu mengatakan bahwa itu namanya bumi, bukan nama lain. Itu namanya segi bahasa atau nama yang ditunjukkan maknanya itu dengan nakal atau mutawatir. Semua orang itu pasti sepakat mengatakan seperti itu. Dan yang kedua itu adalah dengan istinbatul aqli, itu dengan pencernaan, dengan mengangan-angan akan nama tersebut terhadap makna yang pantas. Nah, ini sebenarnya saya fokusnya ke istinbatul aqli ini, yaitu dengan maksud nama ini disesuaikan dengan makna yang pas dengan lewat perenungan yang sangat matang. Dan ini yang sekarang itu diselipi virus-virus ya. Itu yang dimaksud bahasa yang dicerna oleh pikiran yang sangat tajam, perenungan yang sangat dalam, sehingga menghasilkan makna yang tepat untuk nama atau bahasa itu sendiri.
Itu banyak sekali. Contohnya ulama. Jadi kalau dalam Al-Quran kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya yang takut pada Allah itu adalah seorang ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah hanya seorang ulama yang gelarnya ulama. Nah, zaman sekarang ulama itu diarahkan ke pokoknya semua yang istilahnya itu notabene itu kalau saya amati ulama itu adalah orang yang sekarang itu ya pokoknya yang sudah gelarnya itu lulusan Kairo atau lulusan pesantren, terus juga orang-orang yang sering ceramah, itu namanya ulama. Sebenarnya pantas tidak gitu loh, dengan kita nalar yang tajam, akal kita dipakai dengan akal sehat, pantas tidak kata ulama itu diserahkan ya kepada orang-orang yang kayak misalkan lulusan pesantren ataupun orang-orang yang notabene berpendidikan agama, pantas tidak. Ini sebenarnya akan membuat suatu kesalahpahaman antara satu sama lain, sehingga yang sebenarnya ulama mana yang bukan ulama mana ini akan bercampur aduk seperti itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang awalnya ulama itu adalah sesosok orang atau manusia yang menjadi panutan. Ketika kok bahasa nama atau ya bahasa ulama itu sendiri disalah tempatkan, maka orang akan mengikuti orang-orang yang salah paham juga, karena ulama itu sendiri diletakkan kepada orang yang salah, maka cara mengikutinya juga akan salah. Ini salah satu virus daripada bahasa yang akan berdampak kesalahpahaman dan timbulnya fitnah lagi, bahkan bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Makanya untuk saya pribadi dan juga untuk masyarakat umum, coba dikembalikan lagi terkait masalah pentingnya suatu bahasa ketika diterapkan kepada suatu objek. Jangan sembarangan menaruh kata itu ketika kok objek ini tidak tepat, seperti itu. Terus ada lagi bahasa, ya pokoknya salah satunya banyak sekali. Ketika kau sudah tergores, sudah aib ya, sudah nama yang awalnya itu murni, misalkan ulama itu murni sesuai dengan makna yang tepat, kemudian disalahgunakan, maka yang terjadi yaitu tadi, yang terjadi adalah akan kerancuan hubungan sosial masyarakat dan akan terjadi fitnah yang lebih besar. Itu satu contoh. Makanya untuk berhubung ini sudah terjadi ya, terjadinya fitnah dari segi bahasa, maka untuk solusinya itu adalah kita coba lebih untuk berhati-hati dan lebih mengedepankan pola pikir kita secara jernih, secara mandiri dan punya daulat, mana yang ulama dan mana yang bukan, ini harus lebih digali gitu ya, bukan hanya sembarangan istilahnya ya, termasuknya zalim, karena bahasa itu kan tadi saya bilang minat altof, suatu karunia Allah yang diberikan kepada kehidupan manusia untuk saling mengerti satu sama lain. Ketika kau dari bahasanya sudah salah, maka akan terjadi objeknya akan salah juga. Ini sangat berbahaya. Kalau bisa ya, berhubung ini bahasa yang saya contoh itu ulama, terus sudah ada nasnya ya, itu tadi istilahnya kalau misalkan mau dipindahkan ya susah ya, karena kata ulama ini sudah ada teks dalam Al-Quran dan hadis ya.
Kalau misalkan seandainya ini bukan dari teks Al-Quran dan hadis, mending dipindah aja, ganti nama lain gitu ya, ganti nama lain ya, nama siapa kayak mbah atau apa, jangan ulama. Karena ya itu tadi, karena bahasa ulama itu sudah terkontaminasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada kebijaksanaan menerapkan suatu nama atau bahasa dalam objek yang tepat, seperti itu. Ya tinggal kita solusinya ya, berhubung sudah ada teks dalam Al-Quran dan hadis kata ulama, kita solusinya ya jeli untuk mengamati siapakah yang sebenarnya ulama dan siapakah yang bukan. Tapi yang jelas dalam Al-Quran itu ciri-ciri ulama itu adalah takut kepada Allah, jadi yakhsyallah, jadi takut kepada Allah. Ketika orang sudah takut kepada Allah, dia akan membawa dalam kehidupan sehari-harinya tidak angkuh dan tidak ada kekerasan dalam dirinya. Bahkan untuk mengejar kepentingan pribadi juga tidak ada, karena dalam hatinya itu selalu diawasi oleh Allah, takut akan keadilan Allah pada hari yang akan datang, yaitu hari pas di akhirat gitu ya. Udah saya sebenarnya sih ya itulah PR buat kita. Terus yang saya amati juga sebenarnya masyarakat Indonesia itu orangnya masih suka taklid ya, jadi masih suka taklid. Yang dimaksud saya itu suka taklid itu gampang ikut gitu loh ya, gampang ikut. Ketika ini ulama langsung ikut gitu. Padahal semestinya sudah saatnya masyarakat Indonesia itu harus berpikir jernih dan mempunyai kedaulatan dalam berpikir dan juga dalam mengambil suatu solusi atau masalah gitu ya. Udah seperti itu. Banyaklah pokoknya yang saya alami itu ya. Misalkan ada bahasa lagi yang sudah terkontaminasi, yaitu kiai. Kiai sendiri sebenarnya kan, kalau saya membaca sejarah, bahasa kiai itu diambil dari bahasa selain umat Islam, selain agama Islam, itu ajaran agama Hindu Buddha, yang mana menurut ajaran agama Hindu Buddha itu bahasa kiai diarahkan kepada orang yang menjadi panutan dalam segi hal apapun yang arahnya itu ke positif dan memberi masukan yang positif ke kita. Tapi bedanya untuk agama agama Hindu Buddha, bahasa kiai itu apa saja bentuknya, bukan manusia saja. Misalkan kalau misalkan ya kiai, misalkan ada pohon, yang pohonnya ini kata orang selalu memberi berkah ataupun memberi manfaat, ini namanya kiai. Bahkan dalam satu desa itu ada yang mengatakan sapi itu dibilang kiai karena sapi itu katanya membawa keberuntungan bagi desa itu. Nah ini sebelum datangnya Islam seperti itu. Ketika kok Islam datang, terus ajaran Wali Songo datang ke Indonesia, yang mana pembawaannya itu tidak mengobrak-ngabrik ya, adat kebiasaan daripada agama Hindu Buddha, yang mana mengambilnya prinsip Wali Songo itu adalah substansi daripada ajaran agama Hindu Buddha itu ketika diterapkan dalam Islam pas apa tidak. Tinggal kalau misalkan yang pas diterapkan, yang tidak pas jangan diterapkan. Nah, gambaran Wali Songo mengarah ke bahasa kiai. Kiai menurut agama Hindu Buddha diarahkan orang yang menjadi panutan ya. Jadi terhadap makhluk yang menjadi panutan ya. Entah pohon, entah kuburan, entah sapi, entah apalah yang memberi keberuntungan, yang memberi pencerahan kepada umat manusia itu kiai. Terus diamat-amati oleh para wali itu ya. Ini ada sisi titik samanya ini sama agama Islam. Apa titik samanya itu? Yang secara maknanya seperti itu kalau dalam Islam mah bukan namanya kiai ya, tapi namanya ulama.
ulama. Ya sudah, nggak apa-apa dibilang kiai, tapi versi Islam. Jadi tidak menyinggung adanya ajaran Wali Songo, itu tidak menyinggung kepada ajaran yang lain, bahwa misalkan kata kiai, kata bahasa kiai itu salah, bukan. Tapi yang ada, wah ini ada titik samanya nih. Dari segi Islam itu nggak apa-apa dipakai kiai, tapi untuk versi Islam mah kepada orang-orang yang notabene itu adalah yakhsyallah. Nah seperti itu. Dan juga bahasa kiai juga sudah terdampak virus lagi. Dengan bukti apa? Dengan bukti orang yang secara konsensus keilmuan, secara keilmuannya itu tidak mendalam, banyak sudah yang digelar kiai. Misalkan gara-gara dia itu keturunan kiai, maka menjadi kiai lagi. Atau misalkan dia itu lama di pondok pesantren, maka harus menjadi gelarnya kiai. Wah, ini sudah salah kaprah. Makanya ya minta saya ya solusinya, coba berhubung saya itu menemukan keterangan tentang bahasa itu, saya tergugah ya. Jadi banyak sekali ya, ini saya mau menyebutkan bahasa ulama ataupun kiai ini sekedar contoh yang mana contoh ini bisa mewakili dengan bahasa-bahasa yang lain yang saya belum sebut. Terus lagi yang saya ingat itu adalah fikih juga ini sudah terkontaminasi virus ya, dalam bahasa fikih itu sendiri, yang mana kan bahasa fikih sebelum adanya sekarang bahkan gini, fikih untuk masa-masa periode sekarang itu menganggap bahwa adalah ilmu yang membahas tentang sah apa tidaknya suatu ibadah. Jadi ilmu yang membahas tentang sah apa tidaknya suatu ibadah, entah itu berupa ibadah, muamalah, janayah dan lain-lain. Jadi tidak mengkaitkan dengan secara batin. Jadi fikih untuk era sekarang itu adalah mengarah ke dohir, fakot, jadi ke arah dohir saja, tidak membahas tentang keikhlasan, terus istilahnya kekhusyuan dan juga apa. Yang mana kalau saya amati juga, fikih itu secara aslinya adalah ilmu yang membahas tentang dohir dan batin. Jadi ibadah secara dohir bagaimana supaya diridhoi Allah, secara batin juga bagaimana diridhoi Allah. Dulu seperti itu kata fikih itu loh. Tapi lambat laun terkontaminasi oleh virus, maka menjadi awalnya itu bahasanya cakupannya luas fikih itu, maka hanya sebagian saja yang dicakupi oleh bahasa fikih, yaitu apa? Hanya dari segi dohirnya saja, sehingga orang menganggap ketika selain membahas tentang ibadah berupa dohir ataupun ibadah dohir itu bukan fikih lagi, alias ada ilmu lain. Jadi disekat-sekat gitu loh. Jadi bahasa yang ada sekarang itu disekat-sekat sehingga mengakibatkan seakan-akan sempit gitu loh. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi ketika tersekat-sekat nama bahasa itu yang sebenarnya cakupannya itu menyeluruh, terus kemudian terkena virus, sehingga habis terkena virus akan menjadi ruang lingkupnya sempit, maka yang terjadi tentu akan bertabrakan antara satu sama lain. Dan sejarah itu membuktikan banyak istilah bahasa ini membuat orang itu bertengkar, menjadi pembantaian itu gara-gara berawal dari bahasa itu, sejarahnya banyak. Contoh misalkan ada orang yang ketika ahli fikih tidak suka terhadap orang yang ahli tasawuf tidak suka terhadap orang yang ahli fikih, dan begitu seterusnya. Ahli tauhid tidak suka terhadap orang yang ahli fikih. Tapi sebenarnya itu ruang lingkup yang tadi saya sebut, fikih, tasawuf dan tauhid, itu kembalinya adalah
kata fikih itu sendiri. Nah, ini sudah terkontaminasi lagi. Ya maksud saya bukan apa-apa. Ya berhubung saya itu ingat firman Allah kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl, jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya tujuan saya ini ya paling tidak adalah menanggulangi bagaimana fitnah-fitnah yang ada ini dihilangkan, terutama berawal dari sisi bahasa dulu. Yang menurut saya itu ketika kok bahasa itu sudah terkontaminasi oleh virus fitnah, takutnya akan merembet kemana-mana, kesalahpahaman, dan orang pada kebingungan, terutama pada orang awam. Yang orang awam itu maksudnya adalah orang yang membabi buta, langsung taklid, langsung ikut kepada orang, entah itu benar apa tidaknya, notabene bahasa atau nama kepada suatu objek tersebut, padahal belum tentu benar, langsung ikut. Ini orang awam seperti itu. Dan untuk masalah yang lain, contoh-contoh bahasa atau nama yang lain mungkin Anda bisa dipraktekkan ke bahasa yang lain. Apakah bahasa ini atau nama ini sudah terkena virus apa tidak? Kalau misalkan yang sudah kena virus, coba kalau misalkan kok bahasanya itu bukan dari teks Al-Quran dan hadis, mending dipindah saja, jangan bahasa itu, ganti bahasa lain. Kalau misalkan istilahnya bahasa atau nama itu sudah ada teks dalam Al-Quran dan hadis, maka solusinya itu adalah dengan cara berdaulat, ya, mempunyai pemikiran mandiri. Maksudnya apa? Maksudnya ini tepat apa tidaknya, ini sesuai dengan objeknya, ini tepat apa tidak. Kalau tidak tepat, jangan diterapkan. Kalau tepat, terapkan. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan saya kali ini membahas tentang itu. Insya Allah untuk selanjutnya saya akan istilahnya membahas ya tema lain lah, insya Allah. Mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.